Pada pagi hari ini gue bakal nyobai cara membuat tutorial bagaimana menjual toko online. Nah, di sini kita berjualan di Tokopedia ya teman-teman. Nah, di sini kita menggunakan HP Android atau PC ya teman-teman. Sebelum kalian mempunyai toko tersebut, kalian install terlebih dahulu ya teman-teman di Play Store. Nah, pada kali ini kita akan membahas bagaimana berjualan dari awal sampai bisa berjualan ya teman-teman. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa kalian tekan link lonceng subrek dan di bawah ini ya teman-teman, agar tidak ketinggalan info berikutnya. Oke teman-teman, lanjut saja ke videonya. Oke teman-teman, kita lanjutkan lagi pembahasan tentang menjual toko di Tokopedia. Nah, awal pertama kita langsung saja ke Google Chrome ya teman-teman. Lalu kalian klik saja langsung. Nah, di situ kita langsung saja tulis Tokopedia. Nah, di sini adalah logo pertama Tokopedia ya teman-teman. Di sini kita harus mendaftar terlebih dahulu. Sebelum kalian mendaftar, kalian harus persiapkan nomor telepon yang belum terdaftar di Tokopedia. Nah, langkah pertama kita masukkan saja langsung nomor handphone kita ya teman-teman. Nah, di sini kita harus persiapkan email kita yang aktif. Di sini kita mengisi nomor handphone kita terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, lalu kalian enter saja. Nah, di situ kita diminta kode OTP ya teman-teman. Lalu kalian cek nomor kalian dengan nomor SMS. Nah, di situ kalian cek HP kalian masing-masing ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bersedia ya teman-teman kode OTP yang diberikan oleh Tokopedia. Lalu kalian klik saja nomor yang diberikan oleh Tokopedia. Nah, kita menunggu dulu ya teman-teman. Nah, disinilah langkah kedua Tokopedia ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya kalian memberi nama toko terlebih dahulu. Di sini kita membuat nama toko ya teman-teman. Kita buat contoh sepatu sekolah wanita. Nah, di sini akan ada nama domain. Di sini akan sama dengan nama toko kita ya teman-teman. Sayang saja hanya dikasih 01. Lalu kalian lanjut saja. Nah, langkah ketiga kita membuat masukkan alamat toko. Nah, di sini sebelumnya kita terlebih dahulu. Nah, di sini seandainya kalian mempunyai toko sendiri atau menjadi sebagai reseller. Nah, di sini harus letakkan nama toko kalian ya teman-teman, atau alamat toko kalian. Langsung saja kalian pergi ke pencarian alamat atau kota. Di sini contoh saja kota Palembang.
Nah, seandainya saja kita buat contoh kota Palembang, lalu kalian ketik kode pos terlebih dahulu ya teman-teman. Langkah berikutnya kalian conteng saja langsung, lalu kalian klik selesai. Nah, disitu kita sudah bersedia membuat toko kita ya teman-teman. Di sini kita sudah ada nama toko kita, sepatu sekolah wanita. Nah, di sini adalah ID kita ya teman-teman, atau nama kita. Nah, langkah berikutnya bagaimana cara kita berjualan di toko ini. Langsung saja, yang pertama kalian melihat pengaturan toko terlebih dahulu. Nah, disitu kita sudah ada tersedia ya teman-teman nama toko kita. Nah, langkah berikutnya kalian langsung saja ke lokasi. Nah, di sini lokasi toko belum sedia ya teman-teman. Di sini kita akan memasuki pembuatan alamat toko. Lalu kalian klik saja penambahan lokasi. Nah, di sini kalian langsung saja kalian tulis nama toko kalian atau sepatu sekolah wanita. Nah, langsung saja ke kedua, memberi nama alamat. Contoh saja nah, langkah ketiga kita memberi nama kabupaten, kota Palembang ya teman-teman. Lalu kalian memberi kode pos kembali, lalu kalian memberi email kalian yang aktif ya teman-teman. Membuat email yang baru atau email yang lama ya teman-teman. Di sini boleh saja kalian membuat email yang baru. Di sini kita klik saja nama kita atau email kita ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya kalian memberi nomor telepon kalian kembali ya teman-teman. Nah, setelah itu di sini bisa kalian kosongkan saja ya teman-teman, lalu kalian pergi ke simpan saja langsung. Nah, di situ kita sudah berhasil menambah toko kita. Langkah berikutnya kita akan pergi ke pengiriman ya teman-teman. Nah, di situ kita akan membuat kurir kita terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, di sini terserah kalian akan mengisi kurir kalian ya teman-teman, atau kalian yang bersifat direct seller. Di sini kalian akan mengikuti nama toko reseller ya teman-teman. Nah, di sini kalian conteng-conteng saja yang mana bagi Anda ada di lokasi Anda, lalu kalian simpan saja ya teman-teman. Setelah itu kalian pergi produk unggul. Nah, produk unggul ini kita memberi ke power merchant. Kita di sini harus mengisi kode KTP kita ya teman-teman, atau foto KTP kita.
Nah, langkah berikutnya kita kembali lagi ke pengaturan awal di logo pertama Tokopedia. Nah, di sini kita sudah bersedia untuk berjualan ya teman-teman. Langkah berikutnya kita langsung saja mengisi produk kita. Di sini kalian langsung saja ke penambahan produk. Nah, di sini kalian akan mengisi gambar atau foto produk kalian ya teman-teman. Lalu kalian pilih gambar produk. Nah, di sini kita menjual sepatu sekolah perempuan ya teman-teman. Nah, di sini boleh saja kalian satu atau dua yang bersedia. Langkah berikutnya kalian membuat nama toko sepatu atau nama produk ya teman-teman. Di sini kita buat sepatu sekolah wanita. Nah, langkah berikutnya kita sudah bersedia di rekomendasi kategori. Lalu kalian centang saja yang sudah bersedia ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bersedia di kategori. Langkah berikutnya kalian pergi ke spesifikasi ya teman-teman, lalu kalian centang saja. Nah, di situ kalian kita langsung saja ke spesifikasi. Nah, di situ kita memberi bahan produk kita ya teman-teman. Di sini contoh saja kita membuat kain kulit. Nah, langkah berikutnya kita memberi ukuran ya teman-teman. Di sini bisa kalian ukuran apa saja yang kalian bersedia ya teman-teman. Di sini andai saja kita membuat 39. Nah, langkah berikutnya kalian memberi nama merek. Di sini kalian bisa membuat nama merek sesuai sepatu kalian ya teman-teman atau produk kalian. Di sini kita buat Adidas saja ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya di sini bisa kalian kosongkan saja ya teman-teman. Langsung saja ke kondisi. Kondisi ini kalian klik baru atau bekas ya teman-teman sesuai kalian. Nah, di sini kalian tinggal membuat deskripsi produk. Seandainya saja contoh sepatu produk ori pabrik. Di sini kita melayani toko dengan baik. Nah, atau kalian buat deskripsi produk sesuai kalian ya teman-teman. Di sini sebagai contoh saja ya teman-teman. Langkah berikutnya, seandainya kalian mempunyai video sepatu itu, lalu kalian tambah saja ke video. Nah, setelah itu kalian bisa membuat varian produk ini bisa membuat beberapa warna, ukuran atau lain-lainnya ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya di sini kalian klik satu aja ya teman-teman. Karena kenapa saat pemesanan kita hanya bisa pemesanan satu, karena kenapa, karena mereka bisa memesan satu persatu. Di sini kita bisa membuat 5 karena kenapa, mereka harus membeli 5 produk ya teman-teman, tidak bisa membeli satu produk. Jadi di sini kita klik saja angka 1. Nah, langkah berikutnya kita memberi harga satuan produk kita ya teman-teman. Contoh saja di situ kita jual 50 produk, 50 rupiah. Nah, di sini kalian bisa menambah harga grosir.
dengan harga satuan atau dengan membeli banyak produk kalian ya teman-teman. Di sini kita membuka harga satuan saja, contohnya saja ya teman-teman. Langkah berikutnya langsung pengelola produk. Nah, di sini status produk aktif otomatis ya teman-teman. Di sini kalian membuat stok produk di toko Anda. Contoh saja di sini kita mempunyai 500 produk. Nah, langkah berikutnya di sini kalian bisa kosongnya saja. Lalu di sini kalian membuat pemberat sepatu. Contoh saja kalian membuat 1 kilo. Ya teman-teman, di sini kalian klik saja satu. Langkah berikutnya kalian memberi ukuran atau saja ukuran sepatu itu kita buat 5 atau sesuai ukuran sepatu ya teman-teman. Nah, di sini langkah berikutnya kita langsung saja ke asuransi pengiriman. Nah, di sini kalian conteng saja wajib standar, layan kiriman standar ya teman-teman. Nah, langkah berikutnya kalian bisa pre-order. Di sini kita nggak perlu diaktifkan ya, boleh saja kalian aktifkan. Terlebih dahulu kalian mengaktifkan, kalian mencari informasinya terlebih dahulu mengenai pre-order. Nah, setelah itu langsung saja kita ke simpan ya teman-teman. Nah, di sini langsung saja kita simpan ya teman-teman. Nah, di situ kita sudah bersedia di toko kita. Di sini produk yang pertama kita buat ya teman-teman. Di sini kita masih mempunyai skor buruk, bisa kalian ubah deskripsi dan lain-lainnya ya teman-teman sesuai kalian. Nah, langkah berikutnya di sini kita belum aktif untuk berjualan. Karena kenapa? Kita harus mengaktifkan reguler merchant duluan ya teman-teman. Karena kenapa kita harus mengaktifkan? Di sini kalian harus aktifkan terlebih dahulu. Di sini kita meminta foto KTP kita ya teman-teman. Setelah itu nanti ada proses dari Tokopedia untuk mengenai penjualan. Langkah berikutnya, nah setelah itu ada pemberitahuan disetujui. Nah, di situ kalian bisa berjualan produk kalian ya teman-teman. Nah, di sini bisa kalian mengisi beberapa produk lagi ya teman-teman. Nah, saran saya untuk awal pertama kalian bisa promosikan sepatu kalian terlebih dahulu. Bagaimana caranya? Kita langsung saja ke penjualan. Nah, di situ kita langsung ke iklan dan promosi ya teman-teman. Nah, di sini kalian bisa promosikan apa yang kalian inginkan. Ada baiknya kalian bisa mengisi diskon atau yang lain juga ya teman-teman sebagai voucher gratis. Nah, di sini kita mengisi iklan terlebih dahulu ya teman-teman. Lebih baiknya kalian mengisi kredit top up kalian agar kalian bisa mengiklankan produk kalian ya teman-teman. Nah, di situ kita bisa melanjutkan proses penjualan kita. Nah, di sini kita sudah bersedia di toko kita ya teman-teman, tinggal kalian ubah apa yang kalian inginkan. Nah, di situ saja informasi mengenai cara penjualan di Tokopedia. Nah, teman-teman, itu saja pembahasan kita hari ini mengenai cara membuka toko
di Tokopedia ya teman-teman, dari awal sampai bisa berjualan. Nah, di situ kalian akan mengatur toko kalian sendiri bagaimana untuk kedepannya agar toko kalian menjadi sukses. Oke teman-teman, itu saja informasi saya. Saya tutup acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.